Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Profesor Rudi Sunoko selaku dosen pengampu mata kuliah sistem kendali kelas C dan semua teman-teman mata kuliah sistem kendali kelas C yang saya banggakan. Untuk video kali ini saya akan membahas terkait ujian akhir semester sistem kendali tahun 2022 semester ganjil Universitas Brawijaya. Oke, jadi di sini kita masuk yang pertama dari nomor 1. Jadi di sini disediakan soal yaitu ubahlah diagram blok berikut menjadi grafik aliran sinyal yang setara. Jadi di sini bisa ditampilkan dari inputnya, terus masuk ke sini, kemudian ada gain 1, gain 2, gain 3, gain 4, dan G5, dan yang YS ini adalah outputnya. Jadi di sini akan kita diperintahkan untuk mengubahnya menjadi grafik aliran sinyal yang setara. Jadi untuk grafik aliran sinyal bisa dilihat di sini. Ini dibuat menjadi satu sumbu X yang terbagi menjadi beberapa titik yang mewakili masing-masing dari Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 hingga Y9. Bisa dilihat di sini Y1, Y2 hingga Y9. Kemudian untuk input dan outputnya bisa diletakkan sesuai dengan diagram blok yang di atas ini. Untuk RS ini sebagai input dan YS ini sebagai outputnya. Kemudian untuk grafik sinyalnya yang di sini, untuk yang minus H1 ini bisa dari Y4 ke Y2 sesuai dengan yang ada di sini. Dari 4 ke Y2, karena dia mengarah ke kiri, dia nilainya negatif H1-nya. Kemudian untuk H2-nya ini dari Y8 hingga Y1. Bisa dilihat di sini ada Y8 hingga Y1 H2-nya, dan karena dia mengarah ke kiri, jadi atau reverse lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dia bernilai negatif. Kemudian gain keempat, dia dari Y6 hingga Y7. Bisa dilihat di sini dari 6 hingga Y7 grafik sinyalnya mengarah ke kanan. Jadi dia bernilai positif karena tidak berlawanan dengan sumbu X. Kemudian yang terakhir itu grafik aliran sinyal dari H3. Dia dari YS atau Y9, dia mengarah ke Y5 ke lambang X ini sebagai istilahnya inputan kayak gitu. Jadi bisa dilihat ini Y9, dia mengarah ke Y5 sebagai umpan balik atau feedback, dan karena dia berlawanan arah, jadinya dia nilainya negatif, jadi dia ditulisnya minus H3. Jadi untuk grafik aliran sinyal dari diagram blok berikut yang ada di atas ini seperti ini. Oke, cukup untuk nomor 1. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini disediakan persamaan order 1 yang dapat ditulis sebagai berikut. CS sama dengan 1 per ST ditambah 1 dikalikan RS. Untuk CS di sini itu dia sebagai output sama seperti YS di sini, dan RS ini adalah input sama seperti yang ada di sini. Nah, untuk CS di sini ini adalah transformasi Laplace dari sinyal keluaran atau CT, dan RS ini adalah transformasi Laplace dari sinyal input atau RT. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan respon atau output dari sistem order pertama dalam domain waktu. Jadi yang diperintahkan dari soal ini adalah langkah-langkahnya itu apa aja. Jadi untuk langkah-langkahnya yang dilakukan untuk mendapatkan respon atau output atau luaran, yang pertama itu kita melakukan memakai transformasi Laplace untuk sinyal input RT. Kemudian kembali ke persamaan, kembali ke sini, kemudian substitusikan nilai RS pada persamaan ini. Bila perlu, CS dapat diuraikan secara partial fraction. Jadi kita punya nilai RS, kita masukkan di sini, kita jumlah, dan kita akan mendapatkan hasil CS-nya atau output-nya gitu. Kemudian terapkan inverse transformasi Laplace ke CS. Setelah kita dapatkan nanti CS ini kita inverse begitu. Oke, cukup untuk nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Jadi berdasarkan gambar berikut, kita disajikan gambar
diagram alir sinyal seperti ini. Sini ada dari Y1 hingga Y6 dan ada ABC hingga I di sini, dan arah-arah masing-masing arah sinyal atau loopnya kayak gitu. Jadi untuk perintahnya di sini itu untuk mencari masing-masing dari bagiannya dari sinyalisasinya itu apa aja. Yang pertama itu jalur atau path-nya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan jalur tepat ini adalah lintasan cabang dari satu simpul ke simpul lain dalam arah panah cabang. Simpul hanya bisa dilintasi sekali. Jadi contoh seperti ini. Dari Y2 ke Y3 dia arahnya ke kanan, dari Y3 ke Y2 dia arahnya ke kiri tapi melewati ke sini. Jadi semisal kita mau ingin ke Y3 tapi berasal dari Y2, ya kita hanya bisa melewati jalur B ini, nggak bisa melewati jalur C. Jadi semisal kita mau ke Y2 tapi dari Y3 kita harus melewati C, jadi dia nggak bisa bolak-balik karena di ini sudah ada panahnya menentukan arah dari sinyalnya seperti itu. Kemudian yang kedua ini maksud dari jalur maju atau forward path itu apa sih kayak gitu. Jadi jalur maju ini adalah jalur yang ada dari node input ke node output, dikenal sebagai forward path. Contohnya seperti ini. Y1 menuju Y2, lanjut ke Y3, kemudian ke Y4, Y5 dan Y6. Jadi dia jalur yang ini yang lurus, yang jalur normalnya. Jadi Y1 ini ada panah, dia ke arah ke Y2, terus arah ke kanan lagi Y3, mengikuti tanda panah lagi ke Y4, kemudian ada tanda panah lagi ke kanan ke Y5, terus ke kanan lagi ke Y6. Dan karena di sini tidak hanya sekedar garis normal saja yang lurus ke kanan, ini ada garis apa istilahnya kurva kayak gini. Ada lagi yaitu ketika dimulai dari Y1 kemudian ke Y2, setelah Y2 ke Y3 seperti ini, kemudian ke Y5. Jadi Y5 itu dia nggak melewati tengah ini tapi dia mengikuti kurva yang hitam di atas ini, lewati garis G. Lewat ke kurva ke atas ini langsung ke Y5, kemudian dari Y5 ini langsung ke Y6, Y6 seperti ini. Kemudian lanjut, selanjutnya itu forward path gain. Apa sih forward path gain itu? Jadi forward path gain itu diperoleh dengan menghitung produk dari semua gain cabang dari jalur maju. Jalur maju ini forward path ini ya. Contohnya A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Jadi produknya dari semua gain cabang dari jalur maju ini, Y1, Y2 itu produknya A, Y2 ke Y3 produknya B, Y3 ke Y4 produknya C, hingga dari Y5 ke Y6 itu produknya E. Ini yang digaris nomor, jadi A, B, C, D, E gitu forward begini. Kemudian ini yang tadi ya, dari Y1 hingga Y2, Y6. Jadi A, B, C, D adalah penguatan jalur maju atau forward gain dari Y1 hingga Y6 melalui garis nomor di sini. Kemudian ada lagi yang kedua itu A, B, G, E. A, B, G, E. A, B, G, E. Nah, A, B, G, E ini forward gain dari Y1, Y2, Y3 loncat ke atas, dia melewati kurva yang atas, nggak lewat jalur yang bawah, Y5 ke Y6. Jadi Y1, Y2 ini produknya A, Y2, Y3 ini produknya B, kemudian Y3 dan Y5 ini produknya G, karena dia melewati kurva yang atas ini, dia tidak pakai C, jadi jalurnya dari sini ke atas. Terus Y5 ke Y6 itu produknya E, jadi A, B, G, E kayak gitu. Bisa dilihat di sini ya, Y1, Y2, Y3, Y5, Y6 ini memiliki penguatan jalur maju atau forward gain itu A, B, G, E. Lanjut, kemudian di sini loop. Apa sih loop itu di sini? Loop di sini ada lintasan yang dimulai dari satu simpul dan berakhir pada simpul yang sama. Oleh karena itu, ini adalah path tutup. Contohnya kayak gini. Y2 ke Y3, kemudian ke Y2 lagi. Oke. Jadi contohnya kayak gini. Y2 ke Y3 ke Y2 lagi. Jadi dia muter gitu. Kayak apa namanya, loop tertutup. Jadi dari awal dari Y2 ke kanan ke Y3, kemudian mengikuti jalur C ini kembali lagi ke Y2. Dia tertutup kan, dia nggak terbuka karena dia berputar-putar di situ aja. Berawal dari Y2 terus berakhir juga di Y2.
Dan loop lagi ada yang contoh lagi, satu itu Y3 Y ke 5 kemudian Y ke 3 dari sini ya, sorry, Y4 Y5 ke Y4 lagi. Jadi ini sama seperti ini, jadi Y4 ke Y5 ke Y4 lagi. Jadi dia berputar gitu dari Y4, berawal dari 4 berada di Y4. Ini yang ini Y4 ya, sorry, ini Y4. Kemudian loop gain. Loop gain ini diperoleh dengan menghitung produk dari semua gain cabang dari sebuah loop. Contohnya BC adalah gain loop dari Y2, Y3, Y2, dan G adalah penguatan loop dari Y4, Y5 ke Y4. Jadi Y2, Y3, Y2. Jadi B dia produknya kan hasil dari Y2 ke Y3 kan produknya B. Kemudian produk dari Y3 ke Y2 itu C. Putar terus, jadi bisa dikatakan loop gainnya itu BC. Begitu juga dengan Y4 ke Y5 terus ke Y4 lagi, dia produknya D, I itu karena Y4 sama Y5 itu produknya itu D, Y5 ke Y4 itu produknya I, putarnya jadi DI. Oke. Kemudian antara itu ada untouching loop. Untouching loop ini apa sih? Jadi untouching loop itu adalah loop yang sebenarnya tidak memiliki simpul yang sama. Contohnya Y2, Y3, Y2 dan Y4, Y5 dan Y4 sama kayak sebelumnya sih. Ini simpulnya sama, dia bentuknya kan dia jaraknya tuh Y antar Y ini mendekati, dekat lah. Dia tidak seperti Y3 dan Y5 dia lompat ke atas, dia Y yang berdekatan, terus dia kembali lagi ke bawah sini dan masing-masing jaraknya ada produknya masing-masing satu. Sama kayak Y4, Y5, Y4 kan dia sama bentuknya. Dari Y4 ke Y5 dia jaraknya hanya satu. Kemudian dari Y5 balik ke Y4 jaraknya cuma satu dan masing-masing ada produknya sendiri-sendiri. Begitu. Oke, cukup nomor 3, kemudian nomor terakhir. Jadi D5 ini nomor 4 itu jelaskan mengenai mana saja yang pertama mana saja loop gainnya. Oke, loop gainnya tuh ada 1, 2, 3, 4. Jadi loop gainnya itu hasil produk loopnya yang pertama itu BC, Y2, Y3, Y2, dari Y2 ke Y3 ke Y2, dari Y2 ke Y3 ke Y2, jadi BC seperti yang dijelaskan di nomor 3 tadi. Kemudian GH itu Y4, Y5 ke Y4 lagi, ini GH Y4, Y5 ke Y4 ini, Y3, Y5 ke Y3 lagi, ini GH jadi besar, jadi Y3 seret ke atas ke kurva atas ke Y5 terus ke bawah lagi seret ke Y3. Jadi ini G, dia putar terus itu G-nya yang itu, terus DI ini Y4, Y5, Y4 sama kayak gini, Y4, Y5, Y4 lagi dia DI, diputar terus gitu, jadi loop gainnya DI. Dan yang terakhir itu F. Nah, kenapa di sini hanya satu? Karena loopnya yang bisa dilihat di grafik, aliran sinyal atau loopnya di sini nih, dia hanya berputar di satu titik kayak melompat aja gitu. Dia muter di satu titik di 5 aja. Jadi dia diwakilkan dengan loop gainnya F. Grafiknya di sini hasil produknya hanya F. Jadi Y5 berputar, jadi Y5 ke Y5 ke Y5 ke Y5 terus selanjutnya yang kedua, berapa jumlah untouching loopnya. Untouching loopnya itu jadi tidak bersinggungan, dia jumlahnya ada 2 pasang. Yang pertama itu Y2, Y3, Y2, kemudian Y4, Y5, Y4. Jadi ini Y2, Y3, Y2, yang ini sama Y4, Y5, Y4. Ini sepasang ya. Dia tidak bersinggungan kan, dia jauh, tidak ada titik yang bertemu secara langsung. Terus selanjutnya Y2, Y3, Y2 dengan Y5 ke Y5. Jadi ini Y2, Y3, Y2 yang berputar di sini, dia tidak bersinggungan dengan Y5 di sini. Jauh kan, dia titik, masing-masing titiknya tidak berdua sama sekali. Jadi ada 2 pasang. Selanjutnya nomor 3, manakah pasangan untouching loop pertama? Ya, untouching loop pertama yang ini ya, Y2, Y3, Y2 dengan Y4, Y5, Y4. Ini untouching loop yang pertama.
Kemudian yang kedua, ini saja produk dari antasiklus pertama. Jadi antasiklus pertama kan Y2, Y3, Y2 dengan Y4, Y5, Y4. Jadi antasiklus pertama itu hasil loopnya, loop 1 kita sebut ke loop 1, terus ini kita sebut loop 4. Ini sama dengan BJDI. Kenapa BJDI? Bisa dilihat di sini ya. Y2, Y3, Y2 ini Y4, Y5, Y4. Jadi loop gainnya produknya BJDI. Ya, jadi kan dia pasangan loop gain antajung loop yang pertama, antajung loop gain yang pertama produknya BJDI. Kemudian yang manakah pasangan antajung loop kedua? Yang pasangan antajung loop kedua yang Y2, Y3, Y2 dengan Y5, Y5. Ini ya, Y2, Y3, Y2 dengan Y5, Y5. Kayak gini. Dan untuk gain produk dari antajung loop kedua atau yang ini, dia dari loop 1 dan loop 5 BJF. Sama BJF sama konsepnya seperti yang sebelumnya. Jadi Y2, Y3, Y2 kan dia loop gainnya J, BJ. Terus untuk Y55 dia loop gainnya F. Jadi BJF begitu. Oke. Itu udah nomor terakhir di nomor 4 untuk pembahasan ujian akhir semester dari mata kuliah sistem kendali kelas C yang diampu oleh Profesor Rudi Sunoko. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Semoga pembahasan ini bisa diterima dan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.